Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Naftalusyani. Dan saat ini senang sekali Tribuners, Jackpot Tribun Podcast saat ini berkesempatan untuk hadir langsung di Common Center-nya Pemkad Batang nih. Dan di samping saya sendiri sudah bersama dengan Pak Wihaji selaku Bupati Batang. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. walafiat. Oke, Bapak mungkin boleh menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu Bapak. Selamat pagi semuanya buat keluarga besar, warga Jawa Tengah dan pecinta Tribun. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Oke. Nah, kali ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Wihaji, kita akan membahas tentang topik strategi pemerintah Kabupaten Batang bangkitkan UMKM Batang di tengah pandemi. Nah, ini kan pandemi sendiri juga udah hampir 2 tahun ya Pak ya. Sip. Kita akan ngobrol-ngobrolin seperti apa sih geliat UMKM di Batang sendiri. Nah, Bapak mungkin untuk obrolan pertama nih Pak, untuk pembukanya sendiri. Kalau untuk di Batang sendiri ada berapa sih Pak UMKM-nya Pak? Izin saya buka masker ya? Boleh? Oh ya, ini sebelumnya untuk supaya ngobrol-ngobrolnya lebih santai ya Tribuners, kita copot masker terlebih dahulu ya. Ini sudah sesuai prokes pastinya, sudah vaksin juga ya Pak ya? Sudah. Aman. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Ruth. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Perindaskop, kita hampir 105.000 para pelaku UKM yang bergerak di berbagai sektor. Tentu dari sekian ribu ini ya ada yang jalan, ada yang tidak, tetapi datanya kira-kira sekian dari 801.000 penduduk Batang. Jadi pelaku UMKM-nya sekitar 105.000. 105.000 tadi 105.000 ya. Wah, cukup banyak juga ya Pak ya. Lumayan menurut saya. Iya. Termasuk besar juga itu Pak. Besar. Bidangnya sendiri apa saja Pak? Mungkin macam-macam, bisa perindustrian, bisa perdagangan, bisa makanan, bisa jasa. Yang saya kira dari berbagai sektor dan berbagai bidang itu yang bergerak di bidang UMKM. Mungkin lebih banyak ke ekonomi kreatif sama makanan mungkin yang paling banyak. Jasa juga ada, industri-industri kecil juga lumayan kok, imbang. Tetapi dari berbagai sektor itu ya kira-kira di Batang itu dari makanan, perdagangan, jasa, industri dan sektor olahan lainnya. Kalau makanan ini identiknya oleh-oleh biasanya juga kayak gitu ya Pak ya? Kira-kira begitulah. Disenengin sama masyarakat nih Pak. Nah mungkin kalau untuk berapa persen sih Pak UMKM yang istilahnya kondisinya sehat berkembang kalau untuk di Batang sendiri Pak? Kalau di presentasi mungkin sekitar 60%-an ya, 60% dari 105.000 para pelaku itu, 60% itu sama sektornya ya sektor yang saya sampaikan tadi, ada yang makanan, ada yang perdagangan, ada yang jasa, ada yang industri kecil, industri kecil yang seperti inilah, misalnya seperti itu industri kecil dan banyak lagi lah, kira-kira 60%, kurang lebih 60%. Kurang lebihnya 60% tadi yang sehat berkembang tadi ya Pak ya. Nah tentunya kalau untuk UMKM sendiri kan tidak lepas juga ya Pak dalam andil dari Pemda sendiri nih Pak. Mungkin selama masa pandemi sendiri nih Pak, apa saja sih Pak program-program yang diberikan Pemda untuk UMKM ini supaya lebih berkembang lagi Pak? Ya, terima kasih Mbak Ruth. Tentu begini, semangatnya dari pemerintah daerah ini adalah bagaimana berpihak kepada pelaku UMKM. Kalau pemerintah daerah kan tugasnya melayani, karena melayani bagaimana keberpihakan kita para pelaku UMKM tetap jalan di masa pandemi COVID-19. Karena keterbatasan yang luar biasa kan tidak boleh ketemu, tidak boleh salaman dan sebagainya. Ada beberapa kebijakan yang pernah kita laksanakan dan sampai sekarang masih jalan untuk bisa memfasilitasi para pelaku UMKM bisa bergerak. Misalnya dulu kita bikin program by Smart City, namanya Dotukura. Dotukura itu program dari Perindaskop yang memfasilitasi bagaimana para pedagang pasar bisa tetap terbeli oleh masyarakat tanpa harus ke pasar. Kita menggunakan jasa ojek kita yang mungkin dibiayai oleh Perindaskop yang kerjasama, yang itu memfasilitasi supaya masyarakat tetap bisa ke pasar dalam tanda petik. Tidak harus datang ke pasar, tapi bisa beli di pasar melalui jasa Dotukura. Kemudian ada juga ngelarisi dodolan. Kemudian yang terbaru kita minta beberapa pelaku UMKM untuk bisa keliling juga, karena sudah mulai pandemi sudah mulai turun. Keliling silahkan di dinas-dinas, silahkan juga di swasta untuk bergerak menjajakan hasil UMKM-nya. Sekaligus memang kemarin ada program bagus
ketika ada peristiwa Semeru, sehingga ada program memang larisi dodolan. Nah, dari Pemda, kemudian dari swasta, korporat, perusahaan seperti itu yang memang sebagian dari hasil itu untuk Semeru. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita memfasilitasi para pelaku UMKM itu bahwa pemerintah daerah hadir, karena tugas kita ini kan melayani. Hal-hal lain silakan nanti berkompetisi tentang dibeli atau tidaknya tentu nanti akan pasar yang menentukan. Saya kira begitu Mbak Ruth. Oke, berarti dari awal pandemi pun sendiri juga udah ada tadi program-program yang untuk membantu UMKM juga ya Pak, sampai di akhir sekarang ini juga terus berkembang sudah pastinya jalan, ya masih Pak jalan ya. juga, masih jalan terus. Wah, ini keren banget Pak. Bisa jadi Insya inspirasi Allah. untuk daerah-daerah lainnya Pak pastinya ya Pak. Mungkin daerah juga mungkin sama sih, cuma caranya mungkin lain-lain. Tetapi saya kira hari ini UMKM menjadi penting. Nanti saya cerita di akhir-akhir mungkin bahwa pentingnya UMKM tidak hanya di Indonesia, di dunia internasional. Nanti saya cerita. Siapa Pak? Nah ini mungkin menyambut juga Pak, ini kan awal tahun baru ya Pak, 2022. Mungkin ada bocoran-bocoran kah Pak? Mungkin ada terobosan apa yang dari Pemda Batang sendiri ini untuk masyarakat khususnya yang bergerak di UMKM sendiri Pak? Oke, begini, saya tak cerita dikit aja bahwa di dalam masa pandemi di seluruh Indonesia hampir seluruh provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi. Hanya 3 provinsi yang +1, Papua karena ada Freeport, kedua Sulawesi Tengah karena ada nikel, ketiga Yogyakarta karena UMKM. Ini penting untuk saya ceritakan di awal, dan Mbak Ruth, di dunia internasional juga sama. Di negara-negara, mohon maaf, dalam hal ini punya sumber daya alam yang luar biasa, tetapi dia akan mengerti bahwa nanti sumber daya alam itu akan habis. Hari ini melakukan pergeseran, termasuk bergerak di bidang UMKM. Terus karena itu, apa sih harus kita lakukan? Pemerintah Kabupaten Batang seperti apa? Karena semangatnya sudah percepatannya sudah luar biasa, kita mesti inovasi. Dan kita juga beriringan dengan perintah Presiden melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa, namanya Bela Pengadaan, yang melibatkan UMKM bisa untuk ikut di dalam pengadaan barang jasa dengan syarat-syarat tertentu yang efektif, efisien, sederhana. Apa bentuknya? Kan kita tahu nih, berapa sih se-Indonesia atau Batang ada kok lebih miliaran, saya kira puluhan miliar yang memang peruntukannya itu bisa beli melalui produk UMKM. Betul sekali Pak. Masing-masing dinas itu pasti belanja kok. Belanja apa? Ya minimal ini snack misalnya, snack minimal itu. Kemudian mungkin oleh-oleh, batik, mungkin seperti ini. Artinya kalau selama ini kan sudah dibeli juga, iya sudah dibeli, tetapi coba kita efektifkan, efisienkan, sehingga program kita namanya Bela Pengadaan. Di situ UMKM dikasih kesempatan untuk ikut dalam tanda petik tender yang gampang. Semangatnya apa? Semangatnya pemerintah daerah mewajibkan kepada semua, saya ulangi, kepada semua yang bergerak di bidang UMKM ini untuk bisa melibatkan para pelaku UMKM. Misalnya di masing-masing dinas yang saya sebutkan tadi. Silakan monggo nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi apa sih kebutuhannya. Oh, butuh ini, butuh itu, silakan ikut. Tapi kemarin saya sampaikan untuk di Batang syaratnya harus usahanya di Batang. Kenapa? Karena memang di masing-masing daerah kan sudah punya sendiri, sudah punya belanja melalui APBD-nya. Yang mungkin belanjanya UMKM. Jadi, kok ini ego sektoral? Enggak, masing-masing daerah punya kok, sehingga kebijakan saya para pelaku UMKM itu ya prioritasnya Batang, kecuali ada produk yang memang harus dibeli oleh pemerintah daerah tapi di Batang memang tidak ada. Monggo kali. Kira-kira begitu, itu inovasi yang mungkin sudah jalan, sudah sosialisasi dan wajib dilaksanakan tahun ini. Gerakannya seperti itu tadi Pak ya. Contohnya tapunya misalnya ada salah satu dinas melakukan kegiatan, misalnya butuh makanannya tadi ya Pak ya, atau jasanya, bisa langsung mengkontak langsung ke UMKM. Istilahnya acara dari dinasnya gerak, UMKM-nya sendiri juga jalan ya Pak ya. Wah itu keren banget Pak. Nah kemudian kalau mungkin untuk UMKM sendiri Pak, apakah ada kemudahan atau mungkin training-training atau pelatihan gitu Pak yang diberikan dari Pemda sendiri untuk UMKM?
Kalau kemudahan banyak, karena kan zamannya sudah beda. Jadi beberapa hal, misalnya ya tahun kemarin saya perintahkan Dinas Perizinan, tolong semua para pelaku UMKM didatangi supaya resmi diberikan izin gratis. Oke. Tahun kemarin hampir 70.000 warga Batang, para pelaku UMKM dibantu perizinannya gratis, sehingga nanti kalau ada apa-apa itu sudah resmi. Oke. Nah, itu salah satu kemudahan-kemudahannya. Walaupun sudah ada program OSS dan sebagainya. Cuma ini kan ada mungkin salah satunya kan harus izin dalam titik tertentu yang memang menjadi prasyarat untuk misalnya produknya. Yang kedua, kalau kemudahan-kemudahan yang lain saya kira selama itu membantu, kemudian kita berpihak pada masyarakat, saya kira banyaklah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang hal tersebut. Salah satunya tadi termasuk perizinan ya Pak ya? Ya, salah untuk satunya UMKM, perizinan. Yang kedua apa tadi loh Pak? Yang kedua? Gerakan-gerakan lainnya tadi seperti yang tetap ke perizinan tadi yang pertama Pak, dan yang lainnya pasti kan perkembangan lainnya juga turut dibantu juga untuk UMKM. Ya, pasti dibantu. Termasuk saya ingat untuk pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang sering saya sampaikan di dinas-dinas. Di berbagai dinas itu banyak program pengenaan dengan bagaimana membangun SDM yang lebih bagus. Tetapi kritik kita itu biasanya dinas-dinas itu melaksanakan program pelatihan, tetapi mungkin belum ada kepastian. Mulai periode saya wajibkan apapun bentuk pelatihan UMKM-nya, satu wajib yang ikut pelatihan, pasti kan? Namanya pelatihan masa nggak ada yang dilatih. Yang kedua, pertanyaannya kan, mohon maaf, selalu dua. Siapa yang modali, siapa yang akan beli? Betul, Pak. Maka setiap pelatihan UMKM saya wajibkan satu yang dilatih ada, yang dua yang modali harus datang. Betul. Pak, nanti saya modali. Maka perbankan biasanya wajib hadir. Apakah Bank Jateng atau BKK Bapera atau Bapera sendiri atau BPR BKK yang memang kita punya. Baru yang ketiga, yang beli harus datang. Itu kalau nggak datang untuk apa saya dilatih? Oke, saya pelatihan untuk budidaya lele. Oke, saya sudah mau bikin budidaya lele. Terus modalnya saya nggak ada Pak. Oke, saya boleh pinjam kok Bank Jateng. Pertanyaan berikutnya kan yang beli lele saya siapa? Nah, itu harus datang. Nah, dan alhamdulillah beberapa pelatihan kalau saya mau buka 3 itu harus hadir. Yang mau beli ada nggak? Ada Pak saya. Kemarin misalnya termasuk Ekraf ini ya. Oke, berapapun jumlah ekonomi kreatif saya akan beli Pak. Oke, yang modali saya Pak Bank Jateng. Silakan butuhnya berapa, syaratnya memenuhi saya modali. Kalau itu menurut saya penting, hari ini penting untuk memberikan kepastian. Nah mungkin kalau untuk UMKM sendiri Pak, di Batang ini sudah ada UMKM kah yang naik kelas Pak, atau mungkin istilahnya menembus pasar internasional seperti itu Pak? Ada beberapa ekonomi kreatif, terutama ya ekonomi kreatif, makanan sih ada, cuma kalau saya lihat sih menembus internasional ini masih pada tataran network. Karena temannya di luar, tapi belum pada ekspor UMKM itu belum sampai ke situ. Tetapi untuk pasaran luar banyak produk-produk ekonomi kreatif terutama yang mungkin networknya, kemudian beberapa kali melaksanakan pameran-pameran atau ikut pameran di tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Tengah, itu akhirnya marketnya sampai keluar. Ada yang Belanda, ada yang Singapura, ada yang China, ada di negara-negara Eropa sudah jalan. Termasuk mungkin produk-produk, mohon maaf, produk-produk makanan, kopi itu sudah lumayan sampai keluar rata-rata yang kemasannya bagus, taste-nya bisa kompetitif, itu jalan. Kemudian ekonomi kreatif yang hari ini saya kira banyak pupu-pupu yang nanti bisa dilihat, contohnya tadi di tempat ruang tamu itu ada, itu produknya sudah keluar negeri. Cuma memang belum pada tingkatan ekspor gitu, ekspor yang resmi produk tertentu jumlahnya banyak itu enggak, tapi lebih pada network. Jaring gitu ya, Pak, teman, kemudian ada juga karena pernah berkunjung ke Indonesia, ketemu itu menarik, kemudian minta jumlah yang mungkin belum banyak, tetapi juga sudah ada. Artinya kompetitif lah gitu. Kompetitif lah ya Pak ya. Harapannya pun juga ke depan semakin baik ya Pak pastinya ya. Tadi bisa menembus pasar internasional juga, harapannya tadi ada ekspor yang istilahnya lebih besar tadi Pak ya. Kalau harapannya kan yang penting marketnya kemudian pembelinya penjualnya karena di situ nanti perputaran uangnya di situ. Misalnya Pak banyak, tapi kalau satu orang kurang nendang, harus banyak para pelaku UMKM. Seandainya satu orang tapi derivasinya banyak, nggak masalah. Misalnya
produk tertentu kemudian mempekerjakan banyak orang. Berarti derivasinya kan banyak, atau produk tertentu yang bahan bakunya melibatkan banyak orang. Nah, itu apa namanya, market untuk SDM, apa ya namanya, pergerakan ekonomi ya. SDM pergerakan ekonominya itu melibatkan banyak orang, kemudian luas, dan impact-nya ke banyak orang juga. Kira-kira gitu. Siap Pak. Nah mungkin kalau untuk dari Pemkab Batang sendiri Pak, adakah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk istilahnya bersinergi agar perkembangan UMKM juga semakin baik Pak ke depannya? Sudah, dan justru malah kita wajibkan untuk beberapa perusahaan. Kita juga MOU juga, sudah MOU dengan beberapa perusahaan yang wajib untuk melibatkan para UMKM yang tentu nanti berbagai cara. Misalnya mohon maaf, walaupun belum, tapi kita sudah MOU dengan Nestle, yang nanti insya Allah salah satunya bagian dari yang produksi di Batang, perusahaan besar saya kira, yang nanti melibatkan koperasi-koperasi. Sama, itu bagian dari yang di situ nanti ada pergerakan ekonomi yang bergerak di UMKM gitu. Dan tentu ada beberapa corporate yang kita wajibkan juga untuk melibatkan para pelaku UMKM Batang bisa ikut membangun, bisa hadir bersama mereka. Jadi everybody happy lah. Ya, betul. Perusahaan ada silakan, kita welcome kok, tapi harus enak dan enggak bersulit. Tapi juga jangan lupa, jangan ditinggalkan loh warga Batang. Banyak itu, misalnya pabrik coklat gitu, walaupun belum berkembang, tapi harapan kita ayo libatkan masyarakat setempat untuk bisa terlibat dan ikut untuk membangun Batang dengan caranya yang intinya adalah biar ekonomi itu muter, daya belinya tambah, insya Allah akan tumbuh secara otomatis, kira-kira gitu, secara otomatis. Harapannya dari masyarakatnya sendiri juga senang, perusahaannya juga senang, sama-sama. Ya, pribadi lah, Pemda juga senang bisa melayani, masyarakatnya juga bisa menjual, kira-kira gitu. Istilahnya ekonominya tetap jalan tadi ya Pak, tetap bertumbuh. Nah mungkin ini kan berdasarkan informasi yang ada ya Pak ya, ada juga space UMKM untuk di kawasan industri terpadu Batang sendiri Pak. Nah ini progresnya sekarang seperti apa Pak? Ya, dari 4.300 hektar kawasan industri terpadu Batang, kita sudah MOU dengan PT PN 9 yang salah satu BUMN yang memang punya tanah tersebut. Dari 4.300 hektar itu hasil MOU kita 25 hektar dikelola oleh pemerintah daerah bersama PT PN 9 yang nanti fokusnya adalah masalah UMKM. Apa itu? Ada turunan-turunan yang bisa disuplai UMKM kepada industri. Salah satunya tentu adalah supply chain, kalau bahasa kita supply chain, sehingga apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut kita bisa memberikan fasilitas, kita bisa memproduksi, dan kita bisa membantu industri tersebut. Ya termasuk nanti mungkin kelas menengah packaging gitu. Oke lah, libatkanlah kita sebagai produk packagingnya itu kan, pasti setiap produk itu kan butuh kardus toh, kira-kira gitu. Beli apa aja kan butuh kardus, ya packagingnya UMKM dong, gitu. Libatkan gitu. Nanti bahan bakunya bisa dirembuk, harganya bisa dirembuk di luar sektor makanan ya. Karena mindset kita ini kalau UMKM kan cenderung makanan, oleh-oleh. Gitu. Enggak, ada ekonomi kreatif yang menurut saya hari ini penting dan menjadi kebutuhan dari masing-masing industri tertentu. Dan saya yakin kok semua industri pasti butuh produk-produk lain yang bisa disupport oleh pelaku UMKM, yang bisa disupport oleh pelaku UMKM gitu. Tentu tadi tidak hanya K ya, UMK plus M lah, menengah juga. Ya dilibatkanlah, nanti kalau enggak repot juga. Saya kira gitu Mbak. Semuanya istilahnya saling terlibat ya Pak ya. Semuanya, everybody happy konsep kita. Everybody happy. Ini siapa? Pak, mungkin kalau dari Pak Wihaji sendiri, UMKM ini seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, negara kita ini perkembangan cepat, kemudian lompatannya tadi juga cepat. PR hari ini adalah transformasi digital. Nah, saya ulangi, PR hari ini adalah transformasi digital. Bagaimana UMKM ini sekarang kita rubah mindsetnya, produknya kontennya tetapi dalam transformasi digital ini kita harus ikut juga.
bagaimana bisa melayani efektif, efisien, sederhana, dan kompetitif, sehingga nanti ke depan UMKM itu betul-betul menjadi kebutuhan wajib. Dan saya sampaikan di awal bahwa pengaruhnya luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Silakan dihitung perputaran uang minyak berapa sih se-Indonesia ini, bandingkan dengan perputaran uang bergerak di bidang UMKM. Saya pastikan kalau kita hitung pasti banyak UMKM. Berapa belanja negara yang belanja minyak dan belanja negara yang bergerak di bidang UMKM, pasti banyak UMKM. Nah, apa kelebihannya? Saya meyakini perputaran UMKM ini kan merata, banyak orang, dan daya belinya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, tentu hal-hal yang besar tetap jalan monggo, tapi kita bisa bandingkan mungkin perputaran triliun dalam tanda petik pada korporat tertentu yang bergerak di bidang minyak bumi misalnya, tapi impactnya seperti apa? Paling L4 kan, lu lagi, nah, kira-kira gitu. Tapi kalau UMKM banyak yang dilibatkan, banyak sektor, banyak orang, dan ya cash flow-nya itu cepat gitu. Sehingga itu saya kira yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saya meyakini bahwa alat ukurnya kalau daya belinya tinggi berarti ekonomi tumbuh, itu saja. Daya beli itu kalau ada duit. Nah, duitnya dari mana? Ya, kalau ada pekerjaannya dari mana? Nah, ketika ada inovasi-inovasi yang bisa melibatkan mereka bisa bekerja, nah, nanti akan belanja secara otomatis, akan dijual secara otomatis, akan dibeli secara otomatis. Daya belinya banyak, ya saya yakin kalau daya beli banyak pasti tumbuh. Itu rumus ekonomi yang sederhana. Dan saya berharap bahwa ini dilaksanakan serius, terutama begini, mohon maaf ya, tidak menguras hormat saya para pelaku retail. Retail hari ini perkembangannya luar biasa. Retail di mana-mana gitu. Tetapi saya berharap ayo libatkan UMKM tetapi jangan formal. Saya sedang memikirkan bagaimana para pelaku-pelaku usaha UMKM ini dilibatkan tidak hanya formal. Formal ini seperti apa? Misalnya silakan Anda mengusulkan apa itu jualannya apa, bisa masuk di dalam mohon maaf mungkin produk tertentu yang bisa di retail tersebut. Saya nggak nyebut ya retailnya apa ya. Kalau kayak gitu susah. Saya lebih senang setiap retail tolong kasih tempat. Kasih tempat yang khusus dan mereka di situ. Betul Pak. Gitu. Jangan hanya produknya yang di situ. Mereka di situ. Di sebelah-sebelah parkir ini kan ada. Yang ruang-ruang oke lah. Jangan sampai mohon maaf ya. Mohon maaf betul. Pedagang buah ini kan banyak di pinggir-pinggir jalan. Nanti kalau ada retail yang mungkin mohon maaf juga jualan buah di situ. Kadang-kadang ya susah kita berkompetisi. Kasih dong. Jangan jual buah lah di dalam, di luar. Warga kita kasih dong ruang di situ. Gitu. Space khususnya untuk UMKM, space Pak, bukan produknya, plus orangnya. Paling 2 meter cukup lah gitu. Kira-kira begitu. Dan ini penting. Se-Indonesia sih harapannya saya begitu. Jadi tidak hanya produknya masuk ke dalam. Produk masuk ke dalam yes. Tapi pada titik tertentu mohon maaf kita kadang harus menjawab suasana kebatinan masyarakat kita. Suasana kebatinan mohon maaf ya, misalnya ada retail tertentu karena memang secara aturan tapi kita juga paham kok di sebelahnya juga ada para pelaku UMKM, mesti kalah. Kalau nggak dilibatkan di situ mesti kalah gitulah. Tentu yang seperti ini menjadi renungan kita sih menurut saya. Oke, Lambatang gimana Pak Bupati? Sementara masih poin 1 tadi, masih pertama tadi. Oke, saya wajibkan kalau nggak saya tutup, retailnya saya tutup gitu. Cuma yang kedua ini memang harus didiskusikan. Yang dua itu kan dikasih ruang lah semeter 2 meter bisa jualan di situ gitu. Kalau di dalam pasti kan gimana apanya izinnya, gimana tesnya, gimana terus ditaruh di mana. Jangan sampai cuma 2 kemudian diklaim saya sudah melibatkan UMKM, isine rong biji tok, dicandalke nang pinggir ora ketok. Agak kurang gimana gitu ya Pak ya. Saya retail monggo lah silahkan, itu bagian dari perkembangan. Tetapi UMKM ini yang menghidupi kita, ingat itu bahwa negara ini milik kita semua, jadi harus bersama-sama. Saya kira sih ini poin penting yang harus diperjuangkan. Pertanyaannya kan harus ada kebijakan, kebijakan yang saya kira ini butuh bersama-sama sehingga keberpihakan jelas. Kalau pemerintah itu kan
yang dilahirkan kebijakan. Karena layanannya itu kan bentuknya kebijakan. Ya kalau kebijakan oke, atas aturan tertentu kita keluarkan, kemudian mereka bersama-sama silakan retail tumbuh, tetapi jangan juga meninggalkan UMKM. UMKM harus tumbuh. Saya kira gitu, Mbak. Harapannya bisa bersinergi tadi ya Pak ya, walaupun memang perkembangan retail sendiri sekarang lagi pusat gitu ya Pak ya, tapi jangan lupa untuk jangan tidak meninggalkan UMKM-nya sendiri tadi ya Pak ya. Oke, mungkin terakhir Pak, dari Pak Wihaji sendiri, adakah cita-cita atau mungkin harapan ke depan Pak untuk perkembangan UMKM di Batang sendiri Pak, yang ingin goalsnya dicapai gitu Pak? Saya kira begini, yang paling penting adalah satu, UMKM juga harus meningkatkan kompetitifnya. Betul. Kemudian yang kedua, tidak usah takut bahwa zaman ini cepat berubah, bahwa UMKM nanti kalah dengan yang lain-lain. Selama itu kompetitif, saya meyakini pasti akan maju. Yang kedua, memang harus ada keberpihakan dari pemerintah, dari pusat sampai daerah. Sekarang sudah mulai lah munculnya Perpres nomor 12 tahun 2021 misalnya, itu bagian dari keberpihakan pemerintah pusat, kemudian diderivasikan ke pemerintah daerah agar melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, keberpihakan itu salah satu kata kunci, karena memang negara ini ya kebijakan gitu lah. Kebijakan itu mestinya berpihak. Salah satunya adalah berpihak kepada UMKM. Jadi dua kekuatan yang disatukan, kalau itu bisa bersinergi, saya kok meyakini, dengan catatan tentu UMKM-nya juga kompetitif. Betul. Tidak sembarang gitu loh, dikemas dengan baik, kemudian ya lebih inovatif. Kalau higienis pasti, kalau makanan ataupun produk-produk ekonomi kreatif begini, saya kira kok saya meyakini ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Kita ini kadang-kadang cepat bosan, senang sesuatu yang baru. Jadi apapunnya kalau yang baru itu pasti senang. Harga kadang-kadang nggak lihat, mahal pun kalau baru rakyat seneng kok. Gitu. Betul Pak. Kira-kira begitu. Yang penting jadi, sesuai tadi ya Pak ya. Sesuai, kompetitif. Iya betul. Kata kuncinya kompetitif. Sehingga nanti kenapa ini laku ya, karena kompetitif. Lebih menarik, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien. Kenapa ini nggak laku? Mungkin ada sesuatu, kita evaluasi dan seterusnya. Kata kuncinya kompetitif. Oke, baik Pak. Dan semoga harapannya juga tadi ke depan ini 2022 juga ya Pak, banyak mungkin gagasan-gagasan atau program-program yang dijalankan untuk UMKM di Batang sendiri juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, harapannya. Semakin sukses juga untuk UMKM di Batang. Dan saya berharap sih, terutama corporate ya, perusahaan-perusahaan ini betul, oke, silakan pekerjakan para pekerja di Batang, tapi pada titik tertentu tolong juga di dalam belanja-belanja perusahaan bisa ngambil dari UMKM. Kecil banyak bagi kita oke, monggo saja. Yang kecil juga oke, yang banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga everybody happy. Everybody happy. Gitu. Jadi di Batang itu ada trademark. Siapapun yang ke Batang, tombo teko, loro lungo, rezeki lancar, utang lunas. Silahkan datang ke Batang, nikmati Batang, investasinya, nikmati Batang, wisatanya, semuanya insya Allah menyenangkan. Terima kasih, sukses buat warga pecinta Tribun dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Dan ini teman-teman juga ajarkan ya Pak, nanti untuk masyarakat semuanya kami juga liburan ke Batang, ke Batang ya Pak ya, piknik gitu, main ke pantai gitu. Oke, dan terima kasih juga untuk Pak Wihaji sudah berkenan Pak untuk ngobrol-ngobrol di Jackpot pada kali ini. Saya selalu juga Pak, pastinya kami dan pastinya juga untuk UMKM di Batang sendiri tambah berkembang ya Pak ya. Semakin baik juga untuk tahun 2022. Amin. Dan terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan Jackpot kali ini bersama dengan Pak Wihaji. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Thank you, sukses buat Tribun.